meluruskan opini Mbak Yeni Wahid, membicarakan etika politik. Melalui akun Twitternya, Mbak Yeni Zanuba Wahid, putri almarhum Abdurrahman Wahid, menuding Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Tudingan itu berbunyi, Cak Imin belum tentu bisa bikin partai sendiri, bisanya mengambil partai punya orang lain. Sebelumnya, Mbak Yeni memosisikan diri berada di kubu PKB Gus Dur, bukan PKB Cak Imin. Ada 2 poin utama yang bisa dicatat dari pernyataan Mbak Yeni Wahid. Pertama, pemilik Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kedua, Cak Imin mengambil partai hak milik orang lain. 2 poin ini bermasalah dilihat dari banyak aspek. Sejarah pembentukan PKB bertalian dengan kepentingan politik praktis Nahdlatul Ulama atau NU. PKB adalah parpolnya NU. PKB adalah parpolnya NU berdasarkan pada Surat Tugas PBNU nomor 922-02-03-03-6-1998 tanggal 27 Safar 1419 atau 22 Juni 1998. Melalui surat tugas ini, saluran aspirasi politik warga Nahdliyin menjadi jelas, PKB, bukan parpol lain. Tentunya, surat tugas ini belum dicabut hingga hari ini. Dengan adanya surat tugas, PKB bukan milik pribadi siapapun, melainkan milik seluruh warga Nahdliyin. Karenanya, tudingan Mbak Yeni Wahid bahwa Cak Imin mengambil partai orang lain adalah tidak tepat. Pernyataan demikian diselimuti oleh subjektivisme dan anggapan bahwa PKB adalah properti privat, misal milik Gus Dur pribadi. Pernyataan bernada tudingan dari Mbak Yeni Wahid tidak didasarkan pada fakta objektif. Berdasar surat tugas 925 atau 1998, Muhaimin Iskandar adalah salah satu kader muda Nahdliyin yang terbaik. Cak Imin adalah anggota tim asistensi yang terdiri dari Kiai Haji Arifin Junaidi sebagai ketua, anggotanya Muhammad Fahri Ma'ruf, Muhyiddin Arubusman, Muhammad Hasihin Hasan, Abdul Aziz, Lukman Saifuddin, Andi Muawiyah Ramli, dan Amin Said Husni. Tim asistensi ini bertugas untuk membantu tim 5 yang terdiri dari Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ketua, Kiai Haji Said Akil Siroj, Kiai Haji Rozi Munir, Kiai Haji Mustafa Zuad Mugni, dan Kiai Haji Ahmad Bagja sebagai anggota. Baik tim 5 maupun tim asistensi, keduanya adalah tokoh-tokoh senior kebanggaan warga Nahdliyin yang dipercaya membentuk PKB. Karena PKB merupakan milik NU, maka seluruh Nahdliyin berhak memiliki PKB, bukan hanya Gus Dur, bukan pula Cak Imin. Jika PKB tidak dipahami sebagai milik warga NU, maka pasti akan muncul pandangan seperti Mbak Yeni Wahid yang seakan-akan Cak Imin mengambil apa yang dimiliki oleh Gus Dur. Padahal, Gus Dur dan Cak Imin adalah 2 kader Nahdliyin paling membanggakan. Konflik yang terjadi antara Gus Dur dan Cak Imin yang berbuntut pada terjadinya muktamar versi Ancol dan versi Parung bukan alasan untuk menyebut PKB bukan partai NU, bukan pula alasan untuk menyebut PKB milik Gus Dur dan keluarganya. Konflik tersebut adalah dinamika politik internal yang lazim terjadi, dan konflik tersebut sudah selesai di jalur hukum. Mbak Yeni Wahid tampak kehilangan kebijaksanaannya dengan terus-menerus menciptakan kategorisasi antara PKB Cak Imin dan PKB Gus Dur, kemudian menyerang Cak Imin merampas PKB dari Gus Dur. Pernyataan semacam ini sama saja dengan menganggap keputusan hukum dari Kemenkumham tidak sah. Legalitas PKB Cak Imin sudah diperkuat oleh putusan pengadilan, sementara kasasi PKB Gus Dur ditolak oleh Mahkamah Agung atau MA. Sebagai tokoh publik, Mbak Yeni Wahid kurang etis mengungkit-ungkit konflik masa lalu yang sudah tuntas di tangan hukum. Kecuali semua keputusan hukum dianggap tidak sah, sehingga konflik lama perlu dikorek lagi. Tetapi, sebagai politisi, Mbak Yeni Wahid mungkin saja mengorek luka masa silam. Lebih-lebih, setelah PKB Cak Imin resmi mendepak Mbak Yeni Wahid sebagai Sekjen PKB periode 2005 sampai 2010. Namun, sebagai politisi pun, pendapat Mbak Yeni Wahid bahwa Muhaimin Iskandar mengambil PKB dari Gus Dur juga tidak tepat. Hal itu bisa dilihat dari keputusan Muktamar Ancol, kubu Cak Imin yang mengutus Kiai Aziz Mansur untuk sowan ke Gus Dur. Banyak pengikut PKB Ancol juga sowan kepada Gus Dur. Kiai Aziz Mansur
dan pengikut PKB Ancol meminta Gus Dur menjadi Dewan Syura. Tetapi, Gus Dur mempersilahkan Kiai Aziz Mansur menjadi Dewan Syura. Di level ini, Gus Dur memperlihatkan kualitas kewaliannya yang diabadikan Al-Quran, La haufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Kualitas ini tidak tampak pada sebagian yang mengaku Gus Durian. Sikap Gus Dur menjadi keteladanan yang patut dicontoh kita semua hari ini. Sejak Gus Dur mempersilahkan Kiai Aziz Mansur menjadi Dewan Syuro PKB Cak Imin, dan sejak keputusan pengadilan melegalisasinya, maka PKB versi Gus Dur dan versi Cak Imin sudah tidak ada lagi. Mengukit luka atau konflik masa lalu hanya dilakukan oleh mereka yang tidak siap menerima keputusan hukum dari negara dan dinamika politik internal NU. Mbak Yani Wahid mungkin punya tafsirnya sendiri tentang kepribadian Gus Dur, tetapi Gus Dur adalah figur universal yang juga dimiliki umat, seperti Kiai Aziz Mansur dan pengikut PKB Cak Imin. Keragaman tafsir pasti terjadi. Mbak Yeni merasa Cak Imin merampas PKB dari Gus Dur, sedangkan Kiai Aziz Mansur sudah mendapatkan restu dari Gus Dur. Keragaman tafsir hanya bermanfaat bila membawa berkah bagi umat, berkah persatuan warga Nahdliyin, dan berkah kembalinya warga NU kepada PKB, seperti amanah surat tugas PBNU 925/1998. Spirit ulama-ulama generasi awal adalah menyatukan suara Nahdliyin dan menyalurkannya lewat PKB. Spirit inilah yang penting dijaga, bukan dipecah belah dengan alasan apapun. Wallahu a'lam bishawab.